Pak Zakir, ini ya. kalau di layar ya kami melihat sepertinya agak tidak mungkin menembus medan yang begitu berat begitu ya. Pemirsa, tim relawan dan kemanusiaan Fakultas Teknik Industri Makassar menyalurkan bantuan kepada korban gempa di lokasi terisolir di Kecamatan Ulu Munda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Inilah salah satu titik longsor di Desa Kebiraan, Kecamatan Ulu Munda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Gambar udara dari tim relawan dan kemanusiaan Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia atau FTI UMI Makassar yang berhasil menembus lokasi longsor. Tim relawan mengendarai sepeda motor untuk menembus lokasi terisolir yang berdekatan dengan pusat gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Sulawesi Barat. Di lokasi ini terdapat ribuan warga yang tersebar di 4 desa di Kecamatan Ulu Munda. Maksud kami, tim relawan menyalurkan bantuan berupa tenda, tikar, perlengkapan bayi dan kebutuhan khusus perempuan. Koordinator Tim Relawan dan Kemanusiaan FTI UMI Makassar, Zakir Sabara, mengatakan kondisi di pengungsian sangat memprihatinkan lantaran belum mendapatkan bantuan. Zakir meminta kepada pemerintah daerah maupun pusat segera menyalurkan bantuan bagi pengungsi gempa dengan helikopter karena akses jalan menuju lokasi tertutup material longsor. Untuk mengetahui seperti apa proses menuju wilayah terisolir yang terdampak gempa magnitudo 6,2, kita bergabung dengan Bapak Zakir melalui sambungan Zoom. Pak Zakir adalah Dekan Fakultas Teknik Industri Makassar sekaligus penanggung jawab Tim Relawan dan Bantuan Kemanusiaan FTI. Pak Zakir Sabara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker Mbak Pipi. Oke, yang penting nggak ada orang ya, sekitar 2 meter begitu ya. Pak Zakir, kapan Anda mulai ekspedisi untuk menembus medan agar bisa mencapai para terdampak longsor? Para warga yang terdampak longsor maksud saya. Gini Mbak Pipi, jarak Makassar dengan Majene itu kurang lebih 300 km. Kejadian gempa bumi dengan skala 6,2 terjadi kurang lebih pukul 2.30 dini hari. Sehingga subuh hari setelah mendengar, tim relawan kami memang yang berposko di kampus sejak Maret karena mereka adalah relawan COVID. Itu langsung berkumpul. Cuma di Makassar pada saat itu terjadi hujan yang sangat lebat mulai subuh sampai malam. Sehingga kami langsung berangkat, baru bisa berangkat jam 10 malam, tiba jam 6 pagi. Dan kebiasaan tim relawan sejak kami di Palu, sejak gempa di Palu, bahwa kami selalu mengkondisikan logistik di lokasi dekat bencana atau daerah-daerah dekat yang masih terbuka di dekat bencana agar perputaran ekonomi juga terjadi. Kami masuk langsung memperhatikan di mana titik gempa yang disampaikan dirilis oleh BMKG. Ternyata titik gempa ada di Pegunungan Malunda dan Ulu Manda. Sehingga kami mengambil inisiatif, pengalaman kita setiap menghadapi bencana bahwa kebutuhan mendesak ketika gempa adalah kebutuhan papan, tenda, tikar, selimut, kebutuhan bayi, kebutuhan khusus perempuan, itu yang penting. Sehingga itu yang kami adakan di Kota Majene langsung ke Ulu Manda. Begitu sampai kami di Ulu Manda, kami mendapat kabar dari anak muda. Anak-anak muda di sana sangat hebat, aware sekali, menyampaikan, Pak, di desa di dalam ada 6 desa yang terisolasi karena berbagai tempat longsor. Maka kami menyelesaikan bantuan di sepanjang provinsi poros negara. Setelah itu kami segera kembali ke Majene mengkonsolidasi bantuan. Hari Minggu pagi kami berusaha tembus ke 6 desa itu. Desa pertama tembus, desa kedua Pak Zakir, ini kalau di layar ya kami melihat sepertinya agak tidak mungkin menembus medan yang begitu berat begitu ya. Apa yang paling Anda ingat perjuangan Anda dan tim relawan pada saat harus menembus medan yang begitu berat? Begini Mbak Pipi,
pada saat itu sudah ada di medsos yang beredar bahwa ada seolah-olah penjarahan. Sesungguhnya setelah kami masuk bukan penjarahan, Mbak. Ternyata orang-orang dari gunung yang sudah 2 hari terjebak itu turun ke pinggir jalan meminta bantuan, sementara bantuan melewati jalan poros. Mungkin yang membawa bantuan juga tidak mengetahui bahwa di dalam itu lebih banyak korban dibanding bantuan yang akan diarahkan ke Kota Mamuju. Jadi sehingga saya melihatnya bahwa kita harus masuk. Kita harus masuk, apapun yang kita berikan, kita harus masuk. Sehingga kita naik kendaraan, begitu dapat daerah longsor, maka kita berusaha untuk bagaimana melewati longsor ini. Kebetulan ada ekskavator yang bekerja, bantuan dari anggota DPR kabupaten atau provinsi yang dapil situ, Mbak. Kita meminta tolong ke ekskavator itu untuk mengangkut kita menyeberangi daerah longsor itu. Sehingga kita bisa mengakses. Ternyata setelah kita bisa mengakses, desa kedua yaitu Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, kurang lebih 150 rumah hancur. Warga sudah membuat tenda-tenda darurat di jalanan. Kami berusaha lagi tembus masuk ke dusun terakhir. Ternyata di dusun terakhir juga ada longsor yang besar. Masyarakat melarang kami untuk tembus ke desa ketiga karena tanah di gunung itu labil dan batu-batunya besar, Mbak. Yang membuat kami ingin masuk sekali karena sudah 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, daerah ini belum ada kabar. Itu yang memotivasi tim relawan, kita harus masuk untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam, Mbak. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan saya yang berikutnya, Pak Zakir, saya mau konfirmasi kecamatan yang Anda maksud adalah Kecamatan Ulumanda, bukan Ulumunda ya? Iya, Kecamatan Ulumanda. Jadi Oke, yang ya, di sana, kalau Mbak, begitu kami koreksi karena sebelumnya di pemberitaan kami sebut Ulumunda ya. Jadi Kecamatan Ulumanda. Pak Zakir, tadi saya melihat ada tim relawan FTI UMI itu juga menggendong bayi di tenda begitu ya. Boleh kami diberitahu itu titiknya itu tepatnya di mana dari wilayah Kecamatan Ulumanda? Jadi gini, Mbak, pemirsa Metro TV, ini agak susah membedakan gempa Majene dan Mamuju. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Majene dan Mamuju itu masih jauh. Kurang lebih kita dengan kondisi sekarang 10 titik longsor, kita menempuh bisa 5-6 jam. Nah, ini pemerintah harus mengkondisikan, selain di Kota Mamuju yang banyak reruntuhan gedung, ada 3 kecamatan yang sangat parah sebagai pusat gempa, Mbak. Satu kecamatan yang berada di wilayah Mamuju yaitu namanya Kecamatan Tapalang. Di Tapalang ini perbatasan Majene Mamuju. Untuk Kabupaten Majene ada 2 kecamatan yang terdampak yang sangat parah yaitu Ulumanda dan Malunda. Malunda dulu satu kecamatan, ini dimekarkan menjadi Ulumanda. Ini adalah pusat gempa, Mbak Pipi. Ini pusat gempa. Dan di daerah pegunungan, wilayah kecamatannya, desa-desanya itu berjauhan. Makanya sejak awal, saya maklum pemerintah kalau gagap sampai hari Minggu. Manajemen logistik gagap sampai hari Minggu. Tetapi saya agak kurang paham ketika Senin sampai hari ini manajemen logistik kita belum bisa terkendali. Karena di Mamuju ada 7 helikopter yang bisa mengkonsolidasikan. Dan alhamdulillah setelah kami tembus ke Kabiraan, BNPB, Lanal, dan saya bahkan mendapat kabar anggota DPR dari Kalimantan Timur, Hasanuddin Masud, sudah berkali-kali helikopternya datang dan besok akan ada lagi 2 helikopter. Ini kesyukuran, Mbak. Cuma kita memohon kepada pemerintah, manajemen logistik, manajemen kebencanaannya harus ditata. Infrastruktur pemerintahan harus benar-benar melayani. Jangan menunggu masyarakat mengadu, datang mengambil, berteriak di medsos, baru datang dilayani. Tetapi data harus baik, manajemen logistik harus baik, manajemen pelayanan harus baik. Kami relawan siap membackup, siap membantu sejauh apapun selama kami bisa tembus. Insya Allah kami akan tembus. Pak Zakir Sabara, apa yang tadi Anda sampaikan dan gambar yang kami tayangkan mudah-mudahan jadi catatan penting untuk segera memberikan bantuan ke daerah terdampak yang
saat ini benar-benar mendesak untuk diberikan bantuan. Terima kasih Pak Zakir, mohon jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Selamat beraktivitas kembali Pak Zakir. Terima kasih Mbak Pipi, terima kasih Metro TV.